Oke, saya panggil namanya Hotmaida Rotua Sirait. Ada enggak? Absen berarti. Belum masuk, Pak. Oke. Julie Esther. Ada, Pak. Mana orangnya? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Saya kok nggak nampak. Mana Julie Esther? Oh ya. Kawati Simanjuntak. Sen. Hasna Loharni Siregar. Nggak ada. Sen. Derlina Jai. Aditya Waruwu. Saya, Pak. Hadir. Oke, mantap. Leni Marlina Siregar. Nggak ada, absen. Fitriani Waruwu. Siapa yang Fitriani Waruwu? Koasna Doarni yang angkat tangan. Tadi Asna Doarni absen. Tiba-tiba angkat tangan. Fitriani Waruwu mana orangnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada di mana? Ada di sini, Pak. Itu Hasna. Iya, tadi Bapak bilang absen. Ya, udah saya buat hadir. Hasna Doarni udah hadir. Sekarang yang saya panggil Fitriani Waruwu. Nggak ada. Yanus Jebua. Siapa hadir? Mantap. Tema Zisoki. Hadir, Pak. Mantap. Lasria. Nggak ada. Suryani. Ada, Pak. Hadir. Mana? Ini, Pak, ini. Nggak semangat. Angkat aja kakinya. Kenapa? Biar nampak semangatnya. Enggak. Ya, angkat. Oke. Ramna Sinaga. Ya, nah yang angkat le. Deborah. Angkat. Deborah tadi izin deh nih, izin. Deborah izin, izin. Saya, Pak. Hadir, Pak. Ini, Pak. Deborah hadir. Nggak jadi. Saya masuk, saya riset, Pak. Lagi ada panen raya Pura Penggerak, Pak. Oke. Gantian presentasi, Pak. Oke, mantap. Resti, bukan Resni. Hadir, Pak. Oke, mantap. Sorry, Lauli. Nggak ada. Oke, baik. Saya senang. Ada nama yang belum panggil? Saya, Pak, udah dipanggil ya, Pak. Iya. Saya udah Hotmaida, panggil. Pak. Belum. Hah? Hotmaida. Tadi saya salah. Tadi saya angkat tangan. Tadi pas ke belakang, Pak. Udah absen dibuat di sini. Untung aja di apa lagi? Diulang. Oke, sekarang udah hadir. Yes. Sekarang kita tutup pintu masuk surga. Bapak Ibu, senang bertemu kita pada hari ini dalam web, tutor berbasis web. Saya senang, saya bangga. Ternyata Anda masih hidup. Ya, kita bicara tentang desain dan pembelajaran inovatif. Nah, ketika saya sudah posting Anda beberapa desain pengembangan instruksional atau pengembangan pembelajaran, harapannya adalah ada yang nyangkut di hati Anda. Ada yang nyangkut model itu di pikiran Anda.
ada yang tertarik buat Anda di situ. Kalau nggak ada tertarik, nggak apa-apa. Berarti Anda lagi semangatnya, minatnya lagi rendah. Itu tanda-tanda mau mati. Baik. Nah, ketika desain itu saya tunjukkan, harapannya Anda punya komen tentang itu. Namun kalaupun nggak punya komen, nggak apa-apa. Kan ini waktu-waktu untuk kita berdiskusi. Oke, baik. Apa yang bisa Anda lihat sekarang? Masih belum, Halo? Pak, masih belum muncul. Belum ada, Pak. Iya, tapi kok nggak Dibakar. bisa saya share screen apanya? Share screen. Oh. Oke, fasilitas untuk saya menampilkan PPT-nya ditutup. Buat cross begini. Jadi saya nggak bisa membuka PPT. Sementara nunggu katanya dikonfirmasi ke pengelola. Kalau ada mau nanya silakan. Oke, kalau nggak ada kita bereng-bereng ini aja. Pak, izin tadi kami ke salah kamar. Salah kamar. Ya, Pak. Terus? Sesi absen ya, Pak. Oh, absen. Bentar. Kayaknya baru makan. Oh, Kami salah kamar, Pak. kirain kami aja yang mau masuk surga, cukuplah itu gitu saya. Ternyata ada yang ingin masuk lagi ya. Oke, baik. Habis tadi kata ketua ke apa? Oh Salah iya. kamar. Ya. Tadi udah saya tutup. Cuma membukanya lagi ya. Bentar. Sebentar, lagi proses. Saya buka 4 jendela. Assalamualaikum. Oke. Halo, Prof. Halo. Ya, aku baru masuk lah, Prof. Cantik kali. Ya, kayak di hutan aja kita ini. Oke, siapa tadi yang mau? Fitriani Waru, siapa yang masuk? Ramlah Sinaga, Prof. Naga Bonar. Baru udah masuk ya, Pak. Oh, Naga Bonar. Iya ini, Prof. Udah masuk saya, Itu Naga Bonar ya? Ini Ramania atau Naga Bonar? Burung Naga Bonar. Oh, Ramna Sinaga. Oke, baik. Siapa lagi? Lasria Sari Gultom, Sir. Lasria Sari Gultom. Yes, saya sudah buat hadir Lasria Gultom. Ada lagi? Ya, Pak. Leni Marlina Siregar, Pak. Leni Marlina Siregar. Terlambat datang, nggak apa-apa. Masuk. Udah saya buat hadir. Ada lagi? Saya, Pak. Ada lagi? Saya, Siapa Pak. lagi? Ya? Saya, Pak, udah, Pak. Siapa saya? Namanya? Rahmawati, Pak. Rahma, Pak. Rahma. Tadi saya masih jalan, Pak, ya. Rahma Sinaga udah, saya buat tadi. Rahmawati. Rahmawati loh, Pak. Itu tadi Ramna, Pak. Iya, Ramna tadi. Ini Rahmawati. Rahmawati, Pak. Oh, Rahmawati. Maju tak gentar. Oh, Iya, ya. Pak. Mantap, Pak. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Olah. Ya. Tinggal Derlina Jai yang absen sama Fitriani Waruwu.
sama Asori Lauli. Saya udah masuk, Pak. Hah? Halo, Pak. Ya, Fitriani udah masuk, Pak. Saya ini ada ini. Saya melihat Bapak. oh ada Fitriani. Tadi enggak nyaut berarti ya? Fitriani Iya, Pak, Warubu. baru masuk. Siap. Oh ya, dikasih tahu ya sama yang megang pintu surga supaya ikut. Kalau Iya, enggak Ibu kasih tahu Zai yang nggak belum bisa masuk. ikutan. Ibu Oke, Zai baik. dengan, maaf Pak. Ibu Zai dengan Ibu Leni Marlina masih di Zoom yang lain. Baru kami iya. kasih tahu mereka. Oke, baik. Oh ya, sudah bisa saya share Fitri, screen. saya ada di sini. Saya share screen. Saya pilih dulu yang terbaik untuk Anda. Untuk Anda ini nggak boleh yang ngasal-asal. Harus yang terbaik. Lah, join nanti ke ruangan aku. Ya. Lagi labsen, aduh Fatuna, mi aduh lah tidak ubah, Bah. Iya, iya. Kok bisa gelap ini ya? Ada yang belum mandi kurasa di sini. Itu kita di apa lain? Iya, belum mandi dia ini. Banyak kali cakapnya. Oke, baik. Ya, kok nggak jalan? Sudah lihat PPT-nya belum? Sudah, Prof. Sudah, Pak. Oke, baik. Tentunya di desain yang saya kirim dulu itu Anda sudah baca, mau tidak, mau miliki mau tidak. Ya, harapan saya Anda memiliki minimal 2 atau 3. Oke, baik. Saya langsung ke apa yang saya mau. Oke, karena tidak ada yang mau nanya. Oke, seharusnya ini. Oke. Yes. Give control. Pada give control. Ya, give control itu ada nama Adikia, ada Rahmawati, ada Fitriani. Oh iya, oh gitu. Ya. Oke. Oke, baik. Saya dari beberapa rancangan, kemudian ada pembelajaran yang ada di dunia ini. Saya mulai dari yang pertama dan mungkin tidak semua akan bisa saya sampaikan kepada Anda karena yang lain yang udah usang nggak perlu. Nah, ada pembelajaran yang inovatif yang sangat mempunyai profit yang bagus untuk dilaksanakan karena sesuai dengan ada di kurikulum. Di kurikulum 2013 itu mengatakan bahwa pembelajaran itu dilakukan berbasis pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Artinya kalau berbasis masalah maka pembelajaran itu starting point-nya dia awali dengan pemberian masalah. Maka sesuailah itu dengan pendekatan saintifik. Karena pendekatan saintifik itu tahapan pertama dimulai dengan mengamati. Scientific approach itu tahapannya yang pertama mengamati, yang kedua bertanya, yang ketiga bereksplorasi, yang keempat membuat penelitian, yang kelima
komunikasi, menyampaikannya. Nah, jadi kalau kita lihat tahapan pertama mengamati, apa yang dia amati tentunya sesuai dengan pembelajaran berbasis masalah. Kita berikan konteks, kita berikan masalah, lalu siswa mengamati masalahnya, mengamati konteksnya, lalu dia bertanya-tanya, lalu dia bereksplorasi, menjabarkan sampai ke sejauh wawasannya, kemudian dia bereksperimen, kemudian hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain. Itulah yang dikatakan dengan scientific approach. Oke, baik. Scientific approach atau pendekatan saintifik. Maka tahapan ini yang paling pas adalah dengan pembelajaran berbasis masalah. Enggak mungkin kita memberikannya secara memberikan teori dulu, menjelaskan, lalu memberikan contoh, baru memberikan latihan. Enggak mungkin. Apa yang dia matinya dengan scientific approach atau pendekatan saintifik yang diawali dengan mengamati, tentunya bukan mendengar, bukan memahami penjelasan guru, enggak. Tetapi ada sesuatu yang diamatinya, misalnya gambar, atau masalah kontekstual, atau masalah pasar, masalah bank, masalah sungai, pokoknya banyak masalah tema di situ. Nah, jadi maka saya pilih duluan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah. Ada dua bisa kita kategorikan pendekatan berbasis masalah itu. Yang pertama realistic mathematics education, yang kedua problem based learning. Problem based learning yang kedua. Saya mau yang pertama, takut yang pertama nanti gantung. Kenapa yang pertama enggak boleh gantung? Karena ini adalah pendekatannya yang lebih sesuai daripada yang lain. Kenapa? Pendekatan matematika realistik boleh dilaksanakan di tempat lain dengan tidak matematik, boleh. Namanya contextual teaching and learning atau CTL. Kalau dalam matematik namanya realistic mathematics education. Kalau di bidang lain namanya contextual teaching and learning, CTL. Tapi jangan diganti dengan TCL. Kalau TCL itu teori contoh latihan, itu pembelajaran konvensional. Tapi CTL, contextual teaching and learning. Nah, sedemikian sehingga kalau realistic mathematics education di dalam matematik khusus, contextual teaching and learning di bidang lain, maka cukup satu ini saya jelaskan, maka nanti tentunya contextual teaching and learning sudah tercover. Baik. Kenapa realistic mathematics education ini pas? Kalaupun ada suatu filsafat mengatakan bahwa tidak ada pembelajaran yang terbaik di dunia ini. Ya. Tapi ada pembelajaran yang terbaik sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Tidak ada yang terbaik karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke. Kalau kondisi di sekolah dasar, tentunya pembelajaran itu kita upayakan sesuai dengan perkembangan berpikirnya. Umur sampai dengan 15 tahun, umur sampai dengan 12 tahun, yaitu perkembangan berpikirnya pada taraf konkret realistik
sama. Real, konkret, sama. Setelah umur 15 namanya semi konkret. Setelah 15 namanya abstrak. Jadi boleh kita memberi pembelajaran secara abstrak setelah umur 17 tahun. Oke, baik. Pendekatan matematika realistik ini tahun 1971 sudah dikembangkan di negara Belanda di Universitas Prudential. Nah, jadi ketika dilaksanakan di negeri Belanda tahun 1971, berhasil nampak hasilnya tahun 1980-an, lalu orang dari Amerika bagian, Michigan, memberengnya ke Belanda, lalu mereka juga lihat berhasil, maka mereka adopsi, dibawa ke Michigan. Lalu karena ada rasa minder dikit kalau dibuat namanya Realistic Mathematics Education, maka ketahuan nyontohnya. Sedemikian sampai di negara bagian Amerika diganti namanya dengan CTL, Contextual Teaching and Learning. Jadi nggak nampak OON-nya Amerika itu. Oke, baik. Nah, jadi apa itu pendekatan matematika realistik? Adalah pembelajaran yang berdasarkan kepada budaya anak atau kepada lingkungan di sekitar anak. Jadi pembelajaran ini responsif terhadap budaya anak. Sedemikian sehingga kalau menggunakan pendekatan realistik di Sumatera Utara, belum sepatutnya kita membuat konteksnya kereta api bawah tanah. Karena budaya di Sumatera Utara belum ada kereta api bawah tanah. Jadi itu namanya kalau dilakukan berarti tidak responsif terhadap budaya. Jadi pendekatan, kemarin saya bisa nulis panjang. Ini saya buat dulu nih, nulis panjang saya. Dan slideshow. Nah, prinsip pendekatan matematika realistik itu yang pertama ada namanya belajar itu sebagai aktivitas manusia. Jadi matematika itu dianggap sebagai aktivitas, belajar itu adalah aktivitas manusia. Prudential mengatakan bahwa belajar itu adalah human activity, aktivitas manusia. Materi ajar itu tidak diajarkan tetapi dibelajarkan. Artinya berarti kalau dibelajarkan, anak itu sendiri yang membangun ilmunya. Konsekuensinya dia menggunakan filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme. Konstruk artinya membangun, berarti dia yang membangun ilmunya sendiri. Yang ketiga, belajar dimulai dengan soal atau tantangan masalah kehidupan sehari-hari. Sedemikian sehingga pembelajaran matematika realistik ini adalah menggunakan kemampuan awal siswa. Apa yang dia tahu, dari situ kita bergerak. Oke, kemudian prinsip ini disebutkan dengan yang pertama, guided reinvention. Makanya dikatakan pendekatan matematika realistik itu fantastik, hebat. Kenapa? Ada prinsip yang pertama, guided reinvention.
ada menemukan kembali. Jadi yang namanya menemukan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Mendapat suatu kebahagiaan, mendapat suatu kepuasan. Misalnya begini, ketika kita mau menandatangani suatu perjanjian di daerah, lalu perjanjian ini adalah yang menyenangkan kita. Ketika kita mau tanda tangan, pulpen nggak ada di tas. Padahal tadi ingat kita pulpen itu yang big, harganya hanya Rp5.000. Nggak ada di tas. Wow. Kalau dicari dibeli di kampung nggak ada yang jual pulpen. Yang ada di situ jual kopi. Nggak ada pulpen. Lalu cari-cari nggak ketemu. Bongkar tas nggak ada. Lalu ketika kita mau berangkat ke kota, mau beli pulpen, ketika mau menghidupkan sepeda motor, nampak di bawah sepeda motor pulpen tersebut. Ketika nampak pulpen itu, apa yang kita katakan? Pasti rasa senangnya. Alhamdulillah pulpennya udah dapat ini, nggak jadi saya pergi ke kota jauhnya 10 km. Yes. Jadi perasaan senang itu lahir. Hanya mendapatkan pulpen. Jadi ayah menemukan pulpen. Jadi tentu saja tahapan menemukan itu adalah merupakan suatu saat kebahagiaan oleh seseorang. Ini yang dikhususkan untuk anak-anak dalam belajar untuk didapatkan oleh siswa. Reinvention, menemukan mereka. Mereka temukan ilmu itu. Mereka temukan apa yang dia mau. Bukan kita paksa dia mekanistik. Enggak. Tapi mereka temukan. Misalnya ketika dia sudah tahu menyebutkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita rondokkan angka 3, angka 6. Rondokkannya gini. Kita tulis 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Terus dia bisa isi. Wow, nak, kamu bisa nggak isi apa yang kosong ini? Yes, isinya 3. Lalu kita katakan, wow, kau hebat. Nah, coba tanya anak yang kita beri predikat hebat tadi. Apa dia senang atau tidak? Pasti dia senang. Bahagia sekali. Nah, itu namanya reinvention. Kemudian ada prinsip yang kedua, didactical phenomenology. Artinya ada fenomena, ada situasi, ada kondisi, ada masalah yang kita berikan kepada anak secara mendidik. Jadi berarti skopnya adalah dalam ruang mendidik. Makanya diberikan kontekstual, masalah kontekstual dunia anak. Misalnya anak-anak kita berikan hari ini kita berikan dia jeruk 2 buah. Nah, kemudian sebentar lagi ibunya ngasih 3 buah jeruk. Lalu kita minta anak menghitung jeruknya. Nah, jerukmu sekarang sudah berapa? Dihitungnya 5. Nah, jadi berarti sudah tahu dia. Jeruk yang dalam kehidupannya sehari-hari ada di matanya, ada di lingkungannya. Tahu dia, maka jelas juga dia akan lengket bahasa jeruk itu di dalam pikirannya. Sedemikian sehingga ketika dia tadi kita kasih 2, lalu dikasih ibunya lagi 3, lalu dihitungnya jeruknya semuanya menjadi 5, maka tahulah dia berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jangan heran kalau banyak guru-guru di Indonesia dia tidak tahu makna 2 tambah 3 sama dengan 5. Banyak.
nggak tahu dia maknanya 2 tambah 3 sama dengan 5. Aneh. Karena dia tidak diajarkan dengan hal yang diketahuinya. Kalau anak yang realistik tadi kita ajarkan dengan yang diketahuinya. 2 jeruk tambah 3 jeruk. Jerukmu berapa nak? 5. Dituliskan 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu namanya matematika formal, bahasa formal. Jadi kalau kita tanya dia, nak, apa maknanya 2 ditambah 3 sama dengan 5 nak? Pasti dia katakan 2 jeruk tambah 3 jeruk sama dengan 5 jeruk. Atau 2 jari tambah 3 jari sama dengan 5 jari. Nah, pasti dikatakannya itu. Jadi tahu dia maknanya 2 tambah 3 sama dengan 5. Yaitu 2 jari tambah 3 jari sama dengan 5 jari. Oke. Kemudian ada namanya self-development model. Ada anak-anak itu menemukan model-modelnya sendiri. Apa itu model-modelnya sendiri? Ketika kita berikan dia jeruk, boleh dia menghitungnya 2-2an. 2, silakan. Ada yang menghitungnya 1 melingkar dari kiri ke kanan, boleh. Ada menghitungnya dari kanan ke kiri, boleh. Ada menghitungnya atas bawah, atas bawah, atas bawah, boleh. Jawaban seperti itu namanya model-model. Baik. Nah, kemudian ciri khasnya adalah menggunakan soal kontekstual. Yes, ini namanya karakteristik. Menggunakan soal kontekstual artinya familiar dengan anak. Kemudian menggunakan kontribusi siswa. Kemudian ada interaksi. Anak-anak itu berinteraksi dengan guru, dengan teman sekelas, dengan lingkungan, dengan buku. Jadi dia berdiskusi, berinteraksi. Nah, secara demokrasi, orang ngomong dia dengar, dia juga bisa ngomong, orang dengar juga. Kemudian ada namanya intertwining. Adanya keterkaitan. Matematika itu semuanya kait-mengait, nggak ada yang lepas. Nah, dengan prinsip itu apa bedanya dengan kalau dia pembelajaran berbasis masalah? Nah, jelas kalau pendekatan matematika realistik itu diawali dari anak yang apa yang anak tahu, kemudian dia mencari pengembangannya. Dimulai dari jeruk, kemudian tahulah dia 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi prinsipnya bottom up, dari bawah ke atas. Beda dengan pembelajaran berbasis masalah. Kalau pembelajaran berbasis masalah tidak dimulai dengan anak yang diketahui anak. Tidak. Tetapi langsung masalahnya susah. Masalah dalam pembelajaran berbasis masalah tidak sama dengan masalah yang lain. Masalahnya di dalam pembelajaran berbasis masalah harus dia non-rutinitas. Masalahnya tidak mudah dijawab. Enggak mudah dapat jawabannya. Enggak kita buat 2 kali 5 sama dengan berapa. Enggak gitu dia. Tapi harus masalahnya komplit. Tidak mudah didapat jawabannya. Nah, contohnya begini. Kalau kita mau ke tebing tinggi dari kota Medan. Berapa kali kamu mengisi minyak apabila kamu naik kereta? Kalau ada mau jawab, cepat dapat jawabannya, kasih tahu saya biar saya kasih hadiah. Saya potong lehernya. Kalau kita mau ke tebing tinggi dari kota Medan, naik sepeda motor, berapa kali mengisi minyak?
Ada yang bisa jawab? Nah, jadi tentunya masalah dalam pembelajaran berbasis masalah yang kita berikan itu tidak mudah ditemukan jawabannya. Jadi harus sulit, bingung, stres dulu orangnya, baru dia temukan jawaban. Jadi kalau diberikan ini ke tingkat SD, udah keliru benar. Akhirnya banyak orang yang nggak senang dengan belajar matematik. Ya, salah metodenya. Seharusnya kita membujuk, memotivasi anak supaya belajar. Jadi haruslah berarti kita berikan apa yang diketahui anak. Nah, jadi kalau realistic mathematics education, filosofnya adalah bottom up. Kalau pembelajaran berbasis masalah, top down. Top down. Nah, kalau kita lihat karakteristik masalah yang diberikan di realistik, dimulai dari apa yang dia tahu. Kalau di pembelajaran berbasis masalah, komplit, nggak mudah didapat jawabannya. Sedemikian sehingga nggak mungkin diberikan model pembelajaran berbasis masalah di tingkat SD. Tak mungkin. SMP juga tak mungkin. Kalau ada orang membuat penelitiannya, pembelajarannya berbasis masalah di tingkat SD atau SMP, itu namanya orang bocor. Nggak benar. Karena di saat-saat seumur dengan sampai 15 tahun, kita masih memberi dorongan motivasi supaya anak mau belajar. Beda dengan kalau di perguruan tinggi, seperti saya mengajar di perguruan tinggi. Iya, saya nggak perlu motivasi harus kamu belajar ya supaya kamu pintar. Nggak perlu. Pokoknya saya berikan topiknya, materinya, saya berikan soalnya. Kalau dapat dia lulus, kalau nggak dapat dia nggak lulus. Selesai, nggak ada urusan bagi saya. Tapi kalau tingkat SD, enggak. Kita harus merayu dulu bagaimana dia supaya belajar. Nah, seperti sekarang. Nggak perlu saya merayu-rayu Anda supaya Anda pelajari modul itu supaya nanti lulus. Tak perlu. Kalau nanti saya kasih ujiannya dapat lulus. Kalau nggak dapat nggak lulus. Kenapa rupanya? Gitu dia modelnya. Jadi kalau di tingkat SD nggak boleh gitu. Harus kita rayu, kita motivasi, kita bujuk dia supaya dia belajar. Jadi kalau begitu, tak tepat kalau memilih metode pembelajarannya di tingkat SD, pembelajaran berbasis masalah. Kalau ada yang membuat pembelajaran seperti itu di tingkat SD, berarti orangnya gila. Orangnya gila, nggak tepat. Nah, jadi yang tepat pendekatan realistik atau CTL, itu boleh. Nah, baik. Nah, kalau kita lihat filosofinya tadi pendekatan realistik bottom up, kalau pendekatan problem based learning itu top down, maka jelas. Lihat ini. Pembelajaran matematika realistik itu gini dia, mulai dari awal contextual problem. Ada masalah kontekstual di lingkungan dunia anak. Ini namanya biar disederhanakan, dikerjakannya soal jeruk 2 dan jeruk 3, lalu ditambahkannya jadi 5, itulah bahasa awalnya. Namanya contextual problem. Nanti akhirnya contextual problem ini kita katakan tahap informal. Tahap informal. Jadi hanya untuk dari bahasa dia, bisa saja bahasa ibu yang dipakainya. Terserah dia. Tapi nanti akhir yang kita inginkan adalah sampai bahasa formal. Dengan kenapa harus bahasa formal matematik? Karena bahasa formal matematik itu adalah sifatnya universal, menyeluruh. Artinya semua orang harus tahu. Oke, baik. Kalau saya buat modelnya begini dia. Yang pertama ada situasional kita berikan. Kemudian anak menjawabnya, suka hati dia, bagaimana cara dia menjawab. Itu namanya model off. Kemudian ketika dia sampai tahap berikutnya dia sudah tahu menjawab masalah dengan pola.
dengan urutan, dengan sistematika, itu namanya model 4. Ketika ini bisa diselesaikannya, maka sampailah dia, kita katakan dia sudah memiliki konsep materi ajar tersebut. Nah, jadi hasil penelitiannya Sirajuddin tahun 2010, 2012, 2016, pembelajaran itu seharusnya dilakukan untuk berbasis atau berpusat pada siswa. Ada 3 unsur yang harus dilakukan. Yang pertama, konstruktivisme. Biarkan siswa itu yang membangun ilmunya. Jangan paksa dia menghafal. Kemudian, berikan kesempatan mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama, dengan guru, dengan buku, dengan lingkungan. Kemudian, berikan kesempatan dia untuk memikirkan apa yang dia dapat. Itulah namanya pendekatan realistik. Jadi ada 3 unsur. Nah, kemudian saya lompat ini. Kok bisa langsung kemana nih? Oke. Nah, jadi boleh ini saya tutup dulu. Oke. Supaya Oke. Luar biasa. Ada situasi-situasi yang kadang kita tidak duga-duga. Jadi saya tercampak entah berapa menit tadi nih. Dibuang apa saya tadi. Si Ramlah. Oke, baik. Ada hal yang hari ini saya ingin sampaikan kepada Anda. Saya tampilkan tadi bermasalah, mudah-mudahan ini saya tampilkan lagi tidak bermasalah. Oke, baik. Hal yang sangat penting yang saya akan sampaikan ke Anda adalah yang PowerPoint ini. Semoga Anda bisa saksikan. Mudah-mudahan sukses. Apa yang bisa Anda lihat sekarang? Click to add title. Klik to add title. Yes. Kalau udah sampai ke situ berarti saya bisa sukses ini. Oke, baik. Nah, hal yang saya akan sampaikan pada sesi hari ini, ya, kok gelap lagi? Ya. Ini udah ditutup si Triani Waru, ini ku tengok. Kok gelap lagi saya punya. Ntar ya, sabar. Sedang proses. Wow. Apa yang terjadi? Nggak nampak lagi, Prof. Wow. Aduh. Pinggirnya merah lagi nih. Kosong, Prof. Ya, kosong, nggak nampak apa-apa. Presenting gift control. Apa gift control nih? Oh. Pin. Invert. Ayang ajar bentar. Iya sih. Pak Ketua. Saya Ya, join lagi, sabar. saya terlempar tadi. Sabar, nanti ini lagi lagi lelet. Iya Pak, saya juga bolak-balik keluar terlempar Pak. Iya. Ini baru masuk lagi. Nggak bisa hidupkan video. Saya punya kok gelap. Bu Fitriani Waru yang nutup ini.
Bola balik saya terlempar pun, Pak. Oke. Oh, proses. Oh, ya. Sabar dulu lagi ya. Oke, baik. Saya sudah lihat Anda. Apa salahnya tadi? Oke, baik. Saya koreksi dulu apa yang salah di sini. Mungkin terlalu banyak PPT yang terbuka. Saya buang dulu sebagian. PPT ini udah terbuka untuk jam 1. Saya masuk lagi, udah saya tampilkan duluan tadi. Oke, jadi saya akan masuk jam 1 untuk S3. Sekarang saya masuk sampai jam 1. Kelar. Oke, baik. Oke, ini saya buang dulu. Ini yang membuat lelet ini. Duduk depan katanya. Oke. Apa yang terjadi ini? Oke. Saya tutup dulu sebagian. Oke. Apa ini? Mutar-mutar aja ini. Oke, udah terbuang 1. Atau tadi ini tentang absen kali ini yang ganggu ini. Absensi kan sudah jelas tadi yang masuk surga udah di Bu Centrang. Oke. Saya tutup dulu absensi ini. Ada lagi ya tadi yang nyusul mau masuk surga ini? Itu Pak, Bu Darlina tadi Pak belum. Pak. Oh. Darlina Zai. Cepat daftarkan dirimu. Halo Pak, Darlina Zai Pak. Oke, ntar. Saya tutup dulu ini yang Iya buat Pak. Lela. Dia selalu minta diupdate ini. Besar apanya? Nah, bukanya pun lama. Besar kapasitas yang dipakai. Ini kapasitas jendelanya absensi beda dengan jendelanya Teams. Beda juga dengan jendelanya PowerPoint yang saya buka ada 3. Tapi yang paling besar adalah kapasitas yang pakai absensi. Atau boleh nanti saya hadirkan aja, saya centang hadir. Yang belakangan mau masuk surga ini siapa namanya? Kasih tahu namanya dulu. Darlina Pak, Darlina Zai Pak. Darlina Zai. Iya Oke, Pak. kan, ya. Minta Tadi login. sempat masuk. Minta login. Tadi lagi. sempat masuk. Lauli, Pak. Bentar. Darlina Zai. Darlina Zai ya. Saya tulis Iya, aja Pak. dulu. Mutar-mutar aja muka Iya, loginnya. Ya, makasih ya Pak. Zai. Ada lagi? Sorry, Pak. Ya tutup aja ya. Ada lagi yang lain. Tutup absensi. Nanti saya buka lagi. Fitriani tadi sudah, Sorry, Pak. Lauli, Pak. Pak, sorry, Pak ya. Asori Lauli, yes. Sorry. Asori Lauli. Asori Lauli. Nih, udah saya buat nanti tapi ya. Pak. Saya matikan dulu semua. Ini juga saya Fitriani baru sudah, matikan. Pak. Siapa tadi? Fitriani baru, Pak, sudah ya. Udah tadi Fitriani baru.
Oke. Coba ya, Bang. Nah. Oke, baik. Sudah saya buang daftar mau masuk surga itu tadi. Sekarang saya show slide. Sabar, Anda lagi proses. Ya, saya lihat Asori Lauli ini ketidur atau gimana, tahu? Atau saya yang lelet ini? Ntar. Nah, itu dia, Pak. Ya, Pak. Sudah nampak? Ya, Bapak Asori itu. Ya, Asori udah nampak gerak. Berarti masih hidup dia ini. Ya, tadi dia mau ya. Aduh, Bapak. Oke, bisa lihat gambar ini? Gak nampak apa-apa. Belum nampak, Pak. Ah ya. Oke. Ganti kacamatanya. Sudah bisa lihat? Hei, Masih lupa. Belum proses itu. Pak. Masih belum, Pak. Kalian di mana sekarang ini? Di gunung ya? Gusto ini maksudnya. Udah kelihatan kok, tapi yang kelihatan wajah profesor yang ganteng. Asik. PPT-nya lihat nggak? Cair situasi. Enggak, Prof. Jadinya nggak kelihatan. Buka kacamatanya. Oh, dinding. Ini udah lihat? Ibu Rama. Belum. Prof. Ini lihat. Belum, Prof. Belum juga, Prof. Masih belum. Sebelum. Ini jaringan luar biasa terganggu. Belum, Prof. Icon untuk show slide saya juga nggak nampak, hilang, gelap. Gara-gara si Lini Marlina ini tadi telat dia datang. Telat datang. Buru-buru. Ini lihat. Belum juga, Prof. Belum, Prof. Berarti saya harus ada recording and transcription have started. Abaikan saja. Tahu sendiri. Coba saya keluar dari show slide lagi. Kita ulang.
Oke, sekarang. Oke, bisa lihat. Belum juga, Profesor. Belum. Nggak ada nampak. Sepertinya harus saya matikan dulu laptop ini baru kelihatan. Atau gini saja. Gini saja. Saya mau sampaikan tadi adalah saya buat RPP 1 lembar, tapi tahapan dengan kontekstual. Jadi RPP 1 lembar ini menunjukkan kualitas seorang guru. Nah, akhirnya kalau memang ini menjadi alat nilai untuk seorang guru RPP 1 lembar ini, maka akan saya tugaskan ke Anda. Anda harus membuat RPP 1 lembar. Caranya saya posting nanti di WA Group saja. Di WA Group itu saya kirim PPT-nya, PowerPoint-nya, lalu supaya Anda tahu alur pembuatannya, buka PPT-nya, show dengan slide, yang ada gambar mangkok, klik, maka nanti klik, maka langkah pertama dilakukan adalah menuliskan identitas, yaitu nama sekolah, kelas, semester, kemudian topik, materi, tema berapa, tema 1, 2, 3, 4 atau berapa, kemudian berapa kali jam pertemuan. Kemudian nanti akan buat namanya di bawah. Lalu ketika Anda klik lagi akan muncul kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu Anda sesuaikan dengan apa materi yang akan Anda ajarkan. Setelah Anda klik lagi akan lahir namanya tujuan pembelajarannya. Ketika lain tujuan pembelajarannya maka tentu ada proses untuk mencapai tujuan itu. Lalu nanti prosesnya itu nanti akan Anda lihat tampilkan yang pertama muncul adalah ada gunung es. Kenapa harus gunung es yang saya tampilkan? Gunung es ini adalah membuat celakanya kapal Panderwijk. Kenapa tenggelam? Karena nahodanya cuma lihat gunungnya kecil. Nggak tahu dia di bawah ada karangnya besar. Itulah posisi pendidikan kita di Indonesia ini. Nampaknya saja yang beres-beres saja pendidikan di Indonesia ini. Boroknya banyak. Contohnya adalah tak ada anak sekolah yang nggak naik kelas di Indonesia ini. Pandai baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung, naik kelas juga. Siapa gurunya ini? Kurang ajar gurunya itu. Nah itu boroknya. Jadi untuk mengobati borok itu, penyakit itu, maka saya minta Anda nanti membuat RPP 1 lembar itu. Di proses pembelajarannya ada gunung es. Di gunung es itu nanti Anda akan temukan tahapannya. Yang pertama memberikan situasi yang aktual bagi anak. Kemudian situasi itu ada nanti diberikan pertanyaan atau tanggapan atau apa yang kamu lihat tentang gambar nak? Apa yang kamu lihat tentang fenomena nak? Dia akan cerita. Dia akan mengetahui, menyebutkan apa yang dia tahu. Ketika dia menyebutkan apa yang dia tahu, maka guru mengarahkan dia kepada pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu namanya model 4. Model 4 itu akan sampai dengan matematika formal. Matematika formal itulah yang dikatakan dengan bahasa yang universal. Oke, baik. Waktunya sudah enggak muncul-muncul lagi kita tengok ini. Oke, pertemuan ini saya tutup. Saya senang, saya bangga dengan Anda. Tugas ini nanti akan saya kirim lewat Google Form. Jadi Anda isi di Google Form RPP-nya, Anda upload di situ yang 1 lembar, baru nanti saya bisa memberikan Anda hadiah. Hadiahnya boleh lulus, boleh tidak lulus. Dah? Oke, baik. Ada yang mau ditanya? Lulus lah, Prof. Hadiahnya bukan lulus. Saya kasih nanti Anda gunung. Kalau perlu bukit lagi. Berarti kalau bukit lebih daripada 1 gunungnya.
Esther sepertinya mau nanya. Bingung-bingung aja aku tengok. Ada mau nanya Esther? Enggak, Pak. Bagus. Pak, Ya, Pak, saya mau tanya, Pak. tanya jangan lama-lama. Ya, Silakan. Pak. Pak. Ya. Oh, tadi ada Bapak papar kan? Ya. Bahwa siswa atau peserta didik itu diberi kesempatan untuk memahami pelajaran. Yes. Terkait dengan pembelajaran kontekstual pada SD tadi, Pak. Yes. Pelajaran matematika. Apakah Ya. ini sesuai dengan prinsip pembelajaran atau apalah istilahnya dengan menghafal perkalian, Pak? Karena ini banyak sekali di SD itu lagu pagi-pagi adalah lagu perkalian, Pak. Oke, baik. Cukup, saya sudah paham. Jangan lanjutkan lagi, haram hukumnya. Nah, jadi Terima kasih, Pak. menyuruh anak menghafal nggak tahu maknanya, yang nyuruh menghafal itu kurang ajar namanya. Jadi nggak boleh disuruh hafal nggak tahu maknanya. Jadi perkalian itu dia harus tahu dulu penjumlahan berulang. Tahu dia 3 ditambah 3, 6. Maka 3 ini dibungkus oleh 2 bungkusan. Maka dikatakanlah yang 6 tadi adalah 2 kali 3. Jadi menanamkan itu dulu, bukan menghafalkan. Kalau menghafal, itu bukan pekerjaan orang matematik. Bukan bermatematik namanya. Burung beo pun bisa nunjukkan angka 6. Apalagi ikan lumba-lumba. Jadi anak-anak itu bukan kita anggap sebagai ikan lumba-lumba atau burung beo. Nah, caranya tadi kita berikan dia apa yang dia tahu. Sepertinya dia tahu tentang pintu, tahu tentang jendela. Kita minta dia, nah, coba gambar jendela rumahmu dulu. Digambarkannya apa yang terdapat dalam gambarmu itu, nak. Pasti nanti dibilangnya ada garis. Berapa garisnya, nak? 4. Garis itu baru kita sebut namanya simbolik. Nah, itu namanya ruas garis. Sedemikian langkah berikutnya akan kita katakan bahwa kalau dia gambar pintumu itu segi berapa, nak? Dia akan katakan segi 4. Nah, jadi akan kita simpulkan bahwa pada segi 4 terdapat berapa garis, nak? Pasti dia bisa jawab 4. Atau enggak bisa dia jawab? Bisa enggak dia jawab? Dalam segi 4 ada 4 garis. Hei. Bisa enggak anak-anak SD menjawab dalam segi 4 ada 4 buah garis? Bisa, Pak. Bisa lama saja. Nah, dia berarti sudah sampai dengan kompetensi menjelaskan tentang ruas garis. Kompetensi pada tematik 4. Menjelaskan tentang ruas garis. Kemarin saya mengoreksi, baru saya posting lagi. Ujian UT S1. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya ruas garis yang ada pada balok? Itu pun ada yang salah. Kurang ajar itu. Soal berikutnya dibuat. Ditarik garis dari diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya namanya AG, garis AG. Ditanya, apakah garis AG itu merupakan ruas garis? Enggak katanya. Guru kurang ajar lah itu. Jadi nggak tahu dia berarti ruas garis. Itu soalnya. Makanya saya ungkapkan kepada Anda hari ini tentang bagaimana mengajarkan anak tentang ruas garis. Cukup kita suruh dia, nak, coba gambar jendelamu dulu, nak. Jendela kamu yang di rumah itu. Di gambarnya segi 4. Apa yang kamu lihat di gambarmu itu, nak? Ada garis. Kan gitu dia. Lalu kita beri nama. Dengan pembelajaran Brunner. Bermakna enaktif, ikonik, simbolik. Aktif dia menggambar. Ikonik dia pahami ada berapa garis dalam gambarmu. Simbolik kita beri nama. Itu namanya ruas garis. Oke. Jelas? Jadi pastilah saya yakin kamu bisa. Iya, Pak, Pasti jelas, kamu Pak. bisa.
Oke, baik. Makasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, Prof. Saya doakan Anda sehat. Saya doakan Anda bisa. Katakan, saya bisa. Saya bisa. Saya Saya bisa. Oke. Terima kasih Saya bisa, Pak. atas perhatiannya. Yang penting Prof, Mudah- Prof tetap berikan kami bantuan, Prof.